Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Hanoko PS. Di video ini saya akan berbagi pengalaman soal hasil optimasi yang sudah saya buat video tutorialnya di video sebelumnya ya. Jadi bisa dilihat video sebelumnya apabila teman-teman pengen mempelajari cara optimasinya. Secara garis besar kita harus memiliki karya yang bagus sesuai standar marketnya, kemudian kita optimasi mulai dari judul, deskripsi, sama tag yang banyak pencarinya. Itu secara garis besar. Untuk prakteknya teman-teman bisa coba lihat video saya sebelumnya yang mengenai optimasi, karena sebelum dilakukan optimasi kita butuh untuk membuat karya yang bagus, sehingga kita butuh untuk mempelajari ilmu risetnya terlebih dahulu sebelum kita berkarya dan melakukan optimasi. Setelah kita memiliki karya kemudian dioptimasi sesuai dengan tutorial yang saya buat di video sebelumnya, maka hasilnya yang saya dapatkan, ini case yang saya dapat ya, bisa di atas 1%, teman-teman. Bisa dilihat mungkin ini 1,23%, karena di atasnya ini 1,4% dan nggak nyampe ya. Di sini cuma di sini aja untuk poin tertingginya 1,2% lebih lah. Dan rata-rata ya mungkin kita anggap 0, nah ini rata-ratanya 0,47%, teman-teman. Ini saya blok, bisa dilihat. Jadi kalau kita melakukan optimasi, maka bisa dibilang lah kita sudah memaksimalkan market yang akan kita dapatkan. Sehingga meskipun karya kita sedikit, tapi kita bisa mendapatkan penghasilan yang mungkin bisa masuk kategori besar lah. Seperti yang saya dapatkan ini, 3.789 US dollar. Ini hanya dengan karya 200-an doang, teman-teman. Dan kalau case dari murid-murid privat saya itu bisa dilihat di screenshot berikut. Nah, di screenshot ini murid saya hanya 18 karya aja, tapi dalam satu bulan, bulan pertama setelah open shop ya, itu sudah menghasilkan lebih dari 100 dolar, teman-teman. Satu bulanan lah, nggak sampai 1,5. Maksudnya ya mungkin tanggal 8 atau 10 di awal bulan berikutnya gitu. Jadi satu bulanan lebih sedikit lah, nggak sampai 2 bulan ya, atau 1,5 bulan itu nggak sampai. Dan uploadnya itu juga upload karyanya itu bertahap, nggak langsung 18 gitu, sedikit sedikit sedikit. Pokoknya total dalam satu bulanan itu 18 karya. Dan dalam bulan pertama, mulai dari upload sedikit-sedikit tadi itu sudah menghasilkan di atas 100 dolar. Itu penghasilan bersih ya. Sehingga kalau kita melakukan optimasi dengan benar, meskipun karya kita sedikit tapi hasilnya itu bisa besar banget, teman-teman. Dan untuk study case atau case dari murid saya yang lainnya bisa dilihat di layar berikut. Kalau yang ini karyanya cuma 17, teman-teman. Ya memang beda dikit sih sama yang tadi, 18 sama 17. Tapi untuk pendapatannya nggak jauh beda juga. Ya memang setiap murid saya memiliki range pendapatan tuh beda-beda ya, teman-teman. Ada yang besar, ada yang sedikit. Ya karena belajarnya itu dalam penyerapannya kadang waktu saat materi dimulai ada yang telat gitu. Jadi ya kalau mengulang lagi mungkin saya melakukannya minggu depan atau apa. Jadi nunggu momen lain lah. Nah, untuk murid saya yang ini karyanya 17 dan sehari itu nggak sampai sehari sudah bisa mendapatkan 9 dolaran, itu bersih ya, teman-teman. Jadi benar-benar optimasi itu sangat dibutuhkan di bisnis apapun untuk memaksimalkan penjualan. Kalau di sektor penjualan ya, kalau di sektor freelance mungkin kita akan dapat klien tetap itu tadi lah. Untuk memaksimalkannya, untuk optimasinya, kita butuh untuk mencari klien-klien yang sifatnya itu long term atau projectnya itu jangka panjang, seperti website, kemudian maintenance dan lain sebagainya kayak gitulah. Jadi kontraknya itu bisa 6 bulan ke atas gitu jangka panjangnya, sehingga dalam satu bulan misal kita dibayar 500 dolar, kalau kita punya 5 klien aja, 500 kali 5, 2.500, teman-teman. Itu sebulan ya. Jadi ada tips dan triknya sendiri lah setiap bisnis tersebut. Dan 3.789 ini kalau dirupiahkan itu, oke, kita hitung pakai kurs hari ini ya. Segitu udah saya refresh barusan. Nah, sekitar 54 jutaan, teman-teman. Tapi pendapatan bersih yang saya dapatkan itu segini, teman-teman. Sebentar, saya copy dulu dan saya masukin ke sini. Nah, sekitar segini, 35 jutaan. Jadi ini pendapatan bersih dari 200-an karya dengan konversi rate 0,47%, yang di hari-hari tertentu itu nyentuh 1,2% ya, teman-teman. Jadi kita benar-benar harus memaksimalkan
optimasi untuk karya kita itu tadi. Karena kalau karya kita bagus nggak dioptimasi itu eman banget, tapi kalau karya kita nggak bagus, ya di bawah standar lah, kemudian kita optimasi, ya setidaknya adalah penjualannya itu lebih lebih bagus ketimbang karyanya nggak di bawah standar tapi nggak dioptimasi. Ya bisa dikatakan misal 1000 karya, tapi yang beli itu sedikit banget. Jadi misal dari 1000 karya sebulan dapat $50 atau $100 itu benar-benar kecil banget teman-teman. Jadi butuh dimaksimalin lagi atau direoptimasi. Jadi spend waktu kita untuk berkarya itu nggak sia-sia dan mendapatkan bayaran atau penghasilan dari karya yang sudah kita buat itu ya seimbang lah dengan kerja keras yang kita luangkan untuk berkarya tersebut. Berbicara soal view, calon buyer yang saya dapatkan itu sebesar ini bisa dilihat yang paling dominan dari kreatif marketnya sendiri 4.941 atau jika dibulatkan di 100% itu jatuhnya 57,33%. Jadi dominan banget ya teman-teman. Dan untuk posisi kedua, saya mendominankan untuk external search. Kemudian yang ketiga, sosial media, baru yang lain-lain. Ini hasil share-share aja sih. Dan yang paling dominan, yang paling saya utamakan di creative marketnya sendiri. Untuk penjabarannya, ini hanya saya buat materinya di kelas online aja ya. Jadi di kelas online itu nanti materinya bisa diulang-ulang. Jadi kalau dibandingkan kelas offline, kalau misal kelas offline teman-teman ikut kemudian nggak masuk itu ya rugi banget ya karena materinya akan tertinggal. Memang sih akan saya ulang biasanya kalau di request, tapi ya di hari-hari tertentu yang mungkin di hari libur sebelumnya dan dia masuk. Nah, disitulah saya bahas materi ulangnya. Kalau di online materinya bisa diulang-ulang, jadi nggak ada kata telat gitu ya. Tapi yang paling intens belajar biasanya lebih cepat menghasilkannya. Dan buat teman-teman yang minat ingin belajar di kelas online yang akan saya buka, bisa menghubungi saya melalui nomor WA yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini dan juga di kolom komentar ya, sehingga teman-teman bisa langsung mencatat dan menghubungi saya untuk mendapatkan slot yang tersedia. Dan kelas online yang saya buat ini khusus untuk yang ingin belajar dengan bimbingan aja ya. Untuk teman-teman yang pengen menunggu video-video baru saya di channel Handoko PS ini, bisa subscribe di channel saya. Nanti setiap kali saya mempublikasikan video baru, tutorial dan lain-lain, teman-teman bisa langsung mempelajarinya. Jadi segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Handoko PS mulai part 1 hingga part yang terbaru. Ya memang variasi sih karena saya belum membuat playlist yang berurutan ya untuk video saya. Jadi masih acak gitu, kadang membahas Upwork atau kerja freelance, kadang membahas investasi desain atau jualan desain di creative market dan lain sebagainya. Kadang juga Shutterstock, jadi masih acak belum saya buat playlistnya. Jadi ya mohon maaf apabila membuat teman-teman bingung untuk mencari videonya. Setidaknya saya lagi fokus membuat video-video untuk teman-teman pelajari di channel Handoko PS ini. Jadi untuk playlistnya mungkin kedepannya akan saya tata, jadi teman-teman bisa melihat sesuai dengan kumpulan playlist yang tersedia di channel Handoko PS ini. Oke teman-teman, sekian, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.